Selamat malam. 2 pekan sejak PPKM darurat diumumkan, kasus angka baru COVID-19 di tanah air tidak kunjung melandai. Indonesia bahkan kini menjadi epicentrum COVID-19 di Asia. Angka kasus harian mencapai lebih dari 50.000 kasus. Ada skenario PPKM darurat diperpanjang hingga 6 minggu. Malam ini, Rosi, harap-harap cemas, PPKM diperpanjang lagi. Jika kita ingin menekan lonjakan kasus, itu sebaiknya memang mobilitas masyarakat turun hingga 30-50%. Jadi ada upaya-upaya yang lebih yang harus dijalankan ya. Kita itu yang ngurus COVID banyak menteri. Ketuanya menteri sibuk, koordinator, wakilnya sibuk, wakilnya lagi semua sibuk. Jadi kita melihatnya ini manajemennya by panic gitu. PPKM jalan secara bersamaan dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali sudah berjalan 2 pekan. Dan sebentar lagi akan berakhir, tapi situasi pembatasan darurat ini belum mampu menahan laju penularan kasus COVID-19. Setiap hari angka positif bertambah dan menembus rekor baru. Hari ini, Kamis 15 Juli, Indonesia mencatatkan kasus harian lebih dari 56.000. Apakah PPKM darurat ini efektif menurunkan kasus? Saya mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, lalu ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juga ada inisiator platform Lapor COVID-19 Irma Hidayana, dan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Dr. Nadia, selamat malam Mbak Irma, dan selamat malam Mas Agus. Malam. Selamat malam, Rosi. Saya ingat sekali 2 minggu yang lalu, hari Kamis tanggal 1 Juli, diumumkan tentang PPKM darurat ini. Baru Pulau Jawa, belum Jawa dan Bali, belum di luar Jawa dan Bali. Kita sudah sampai kira-kira hampir 2 minggu lamanya dan sebentar lagi berakhir 20 Juli, berarti 5 hari lagi akan berakhir. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ada target yang tercapai, misalnya 1, angka harian positif menurun, 2, mobilitas juga menurun. Saya ke kawal COVID-19 dulu yang selama ini banyak menyorot soal penanganan pandemi ini. Tetapi sebelumnya saya ingin memutar dulu apa yang dikatakan oleh koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa pemerintah mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Jadi Presiden memberikan direktif yang sangat jelas dan Presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini. Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah dalam sini. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Terima kasih. Bahwa ada masalah itu diakui, tapi pemerintah dapat mengendalikan.
disebutkan tadi dengan secara tegas. Saya mau ke Mbak Irma dulu dari lapor COVID-19. Bagaimana Anda merespons ucapan yang dikatakan pada tanggal 12 Juli lalu? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi kami ini karena kami juga di lapangan ya, dan saya kira nggak perlu datang di lapangan. Kalau misalnya nonton TV, baca berita dan lain sebagainya, kita melihat sebenarnya kasus tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Buktinya apa? Lonjakan kasus semakin tinggi. Satu itu. Sebentar, angka Mbak Irma, kematian. Anda mengatakan tidak terkendali. Iya. Jadi Anda Tidak ingin membantah terkendali pernyataan itu? buktinya. Betul Mbak Rosi. Jadi buktinya apa? Tetapi kita melakukan membantah itu dengan bukti. Jadi bukan pendapat kami, tetapi evidence menyebutkan bahwa seperti kita ketahui selama PPKM darurat kasus melonjak tajam. Tadi Mbak Rosi juga sudah menyampaikan, bahkan hari ini pecah rekor terus ya di atas 5.000 kasus. Tetapi kalau kita lihat, jangan terpancang pada kasus ya, testing. Benar, nih Kemenkes sudah luar biasa bekerja dengan baik, Bu Nadia dan tim di Kemenkes. Testing rate kita, testingnya yang dilakukan itu juga sudah bertambah. Jadi sekarang ini sudah lebih dari 100.000 hari ini ya angka Jadi wajar testingnya. dong kalau testingnya bertambah, maka angka positifnya juga bertambah. Yang mengkhawatirkan adalah kalau testingnya kecil, tapi angkanya bertambah. Betul, tapi tunggu dulu Mbak Rosi, testingnya 100-an ribu ya. Kemudian pertambahan kasusnya 50.000 lebih gitu. Jadi kurang lebih masih ada positivity rate-nya tuh 40%. Dan kita perlu melihat proporsi testing itu dilakukan di daerah mana. Jakarta masih mendominasi angka testing terbanyak. Kita perlu lihat satu persatu. Di Pulau Jawa dan Bali sebagai epicentrum penularan yang saat ini terjadi yang luar biasa, ini perlu kita lihat. Satu itu masalah testing yang masih sangat rendah. Kalau kita bandingkan dengan India, pada saat India kasusnya memuncak itu langsung mereka ramp up testingnya, 1 juta testing dan lain sebagainya. Kasusnya ditemukan tetap banyak, tetapi itu dilakukan. Vaksinasi juga dilakukan, angkanya juga 1 juta vaksinasi. Kita juga mengejar itu, gitu. Tapi kita tetap harus mempertahankan dan bahkan mungkin harus lebih meningkatkan itu. Yang kedua, yang meninggal itu banyak sekali, Mbak Rosi ya. Yang meninggal baik di setting fasilitas kesehatan karena terpapar COVID ataupun tidak. Dan juga yang meninggal di rumah karena melakukan isolasi mandiri di rumah karena ditolak oleh rumah sakit. Oke. Kami ini sampai melakukan pendataan. Mbak Irma, sampai di situ dulu. Mengapa kabar baik tentang angka kesembuhan juga termasuk yang tertinggi di dunia tidak menjadi kabar baik untuk kita semua? Jadi untuk public health surveillance, Mbak Rosi, kita itu melihatnya case fatality rate, kemudian incident rate, kemudian angka positivity rates. Kita lihat WHO sudah memberikan indikator ya, bagaimana indikator pandemi itu sudah terkendali di suatu tempat itu seperti apa. Kalau didetailkan itu ada sekitar 24 indikator dan di situ tuh kesembuhan itu menjadi indikator kesekian. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau dalam situasi gawat darurat kesehatan masyarakat seperti ini, tentu saja tindakan preventif. Jadi worst case scenario-nya itu kita harus dahulukan, atau dampak morbiditas dan mortalitas itu harus dicegah dulu. Artinya kita lihat bahaya, yang paling bahaya ini apa. Nah, yang paling bahaya ini harus bisa diantisipasi. Jadi angka kesembuhan bolehlah ya kita hitung, pasti ya memang harus dihitung. Tetapi kalau untuk kepentingan untuk mencegah keparahan yang lebih lanjut dan juga mortalitas, nah itu kita tidak perlu melihat angka itu digunakan sebagai pelengkap. Ya, nah, jadi ada dua yang harus dilihat, angka penularan aktifnya dan angka kematiannya. Disitulah akan terlihat bagaimana cara kita menanganinya. Betul. Ya, baik. Nah, saya beranjak dulu ya. Singkat saya saja. Ingin menambahkan ini betul. Ini kita harus lihat angka kematian nakes dari 1,5 tahun terakhir sudah 1.294 nakes gugur. Mereka terinfeksi COVID. Kami kebetulan mengumpulkan data-data ini bersama organisasi profesi kesehatan. Padahal nakes adalah orang-orang yang paling duluan diberikan vaksin.
Itu bisa. Yang kedua, mereka adalah di garda depan. Mereka ini di garda depan perawatan pasien COVID. Artinya mereka sudah kelelahan. Bulan ini aja kita baru paruh bulan ya. Sudah ada 171 tenaga kesehatan yang gugur. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memang kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bahwa air bah penyakit, air bah infeksi itu ditunjukkan orang-orang masuk ke rumah sakit butuh pertolongan, butuh perawatan medis itu luar biasa banyak sehingga petugas rumah sakit, tenaga kesehatan itu kewalahan. Oke. Akibatnya mereka banyak terpapar kasus infeksi Jadi di kalau rumah Anda sakit. bilang kita sebenarnya sudah terkendali atau kita gagal, Saya lebih memilih yang kedua, Mbak Rosi, yaitu gagal. Pak Joni Plate, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, Rosi, gini ya. Membaca data statistik tergantung sisi pandangnya. Sisi pandang terhadap data mau menyampaikan untuk memperkuat masyarakat atau memperlemah masyarakat. Itu pilihan kita membaca data. Kita bisa memperdebatkan data dari berbagai sisi pandang. Termasuk juga melihat data dalam ukuran jadwal harian, jadwal mingguan, apa jadwal bulanan. Jadi ini menafsirkan dan menggunakan diksi tujuannya apa. Kalau dikatakan kita berhasil atau gagal, jawabannya satu. Kita harus mampu mengendalikannya. Dan mampu mengendalikannya tidak bisa hanya dilakukan satu pihak oleh pemerintah saja. Tidak. Pemerintah harus bekerja keras. Iya. Tapi kegotong royongan dan kerjasama di seluruh komponen bangsa itu menjadi imperatif, menjadi harus. Baik, Kita Pak Joni, melihat kita bahwa lihat itu penularan solidaritas yang luar biasa masyarakat ini. luar biasa sekali, Pak Joni. Kalau kita lihat bagaimana Pak Joni, kalau kita bicara soal solidaritas gotong royong warga, itu rasanya mereka bukan top down, tapi justru dari bawah ke atas. Kita lihat mereka Persis, membantu Rosi. mencari plasma konvalesen, membantu mencari tabung oksigen, membantu mencari kamar rumah sakit. Tapi kan pertanyaannya, Betul, Rosi, tapi bukan di mana itu peran konteksnya, Rosi. pemerintah? Betul itu, tapi bukan itu konteksnya, Rosi. Konteksnya, ya penularan yang luar biasa ini ada sebab. Ini akibat. Karena akibat, ya tadi sebuah kegiatan itu adalah kegiatan akibat. Kegiatan penyebabnya apa? Kegiatan penyebabnya karena kita belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ada yang problem di mengakibatkan masyarakat penularannya ya, tinggi. Pak Joni, ya? Disinilah kerjasamanya penting. Kalau mengkritik kelemahan, saya kira pemerintah akui kok. Tadi Pak Luhut bilang ada kelemahannya, bukan enggak. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak itu. Tapi kita harus kuat dengan membangun kolaborasi yang kuat di dalamnya. Mengirimkan sinyal-sinyal yang mendorong kekompakan kita sebagai bangsa. Ya, kelemahan pasti ada, tidak mungkin tidak. Gitu. Ya, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, bagaimana Anda melihat bahwa PPKM ini belum sepenuhnya efektif menjangkau target dan itu karena tidak adanya kedisiplinan warga. Jika itu dikatakan sebagai ada virus dan ada kedisiplinan warga, bagaimana Anda merespons ini? Ya, dari awal kan saya mazhabnya adalah lockdown ya, karena harus dilokalisir. Tapi kan itu tidak dilakukan kali PSBB sampai sekarang PPKM. Nah, intinya memang PPKM ini tidak bisa jalan. Karena apa? Masih banyak kegiatan di masyarakat. Kenapa banyak kegiatan? Karena banyak perusahaan, pabrik, toko tidak tutup. Sehingga pegawai ini harus datang ke tempat kerja dengan cara apapun, berkelahi dengan aparat, berkelahi dia. Karena kalau tidak, dia bisa dikasih SP1, SP2 dan dipecat. Jadi Pak Agus, jadi setuju ya bahwa ini kenapa mobilitas ini tidak tercapai? Kalau kita lihat hampir 2 minggu PPKM ini terjadi, ya, mobilitas kalau kita lihat dari Polantas Mabes Polri mengatakan bahwa misalnya tidak bahkan hanya 16%, 20% hanya dalam 1-2 terakhir ini, bahkan itu pun karena titik-titik penyekatannya. Jadi Anda sepakat ini karena ketidakdisiplinan warga mentaati PPKM? Bukan tidak disiplin warga, karena peraturannya tidak menetapkan hulu dari kegiatan, yaitu tempat bekerja itu tutup. Jadi kalau tempat bekerja tutup, pemerintah harus menjamin pekerja yang bekerja di situ tetap bekerja, tidak di PHK, tapi tutup. Sehingga dia tidak akan ke sana. Sedangkan yang di sektor informal, dia harus dikasih insentif, kasih uang. Karena dia kalau tidak jualan, dia tidak makan dan keluarganya. Ini dari awal saya katakan, karena itulah tanggung jawab pemerintah. Masyarakat akan ikut. Ini terlepas, saya katakan gini, karena semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dasarnya itu hanya kebanyakan surat edaran yang tidak berkekuatan hukum.
Jadi menurut Anda hampir 2 minggu PPKM darurat ini tidak berhasil mencapai target. Di mana titik gagalnya? Gagal tadi karena kan niatnya PPKM mengurangi kerumunan, ya kan? Masyarakat tetap berkerumun karena dia harus berangkat kerja. Sekarang kita berangkat kerja, ini harus dalam 5 hari berangkat kerja harus dilarang, tutup semua. Yang esensial ya paling dokter, terus apotek itu boleh. Tapi tidak ada pabrik buka. Masa ada pabrik semen boleh buka, pabrik baut boleh buka? Nggak bisa. Semua tutup, kemudian yang informal harus dikasih makan. Kalau pabrik semen masih buka, karena private sectornya atau swasta yang nakal? Tutup, hentikan pembangunan infrastruktur sampai COVID-nya. Itu yang ingin turun. saya tanyakan Pak Agus. Kalau mereka masih buka, ada pabrik semen masih buka, itu karena private sectornya masih bandel, tidak taat apa yang dikatakan oleh pemerintah, atau pemerintah yang tidak tegas? Karena tidak tegas, karena masih ada sektor esensial bisa buka, dan sektor strategis. Nah ini ada kecuali. Kalau di peraturan banyak kecuali, itu tidak akan pernah sukses, apalagi tidak ada sanksinya. Baik, rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan di banyak daerah. Tabung oksigen dan obat makin sulit dicari. Mengapa kebijakan yang diambil justru membuat realitas ini? Kami kembali saat lagi.